kita lanjutkan. Hmm. Pada pertemuan kali ini, kita membahas mengenai behavioral research in accounting, ya. Dari riset-riset perilaku, ya, akuntansi. Ya. Jadi dalam hal ini, yang namanya positive accounting theory, gitu ya, ini melahirkan perkembangan riset yang begitu banyak. Salah satunya adalah riset perilaku, gitu ya. Selain dari riset perilaku, gitu ya, juga ada riset yang berkembang pesat, ya, sejak dalam hal ini skop bagian dari skop dari positive accounting theory, yaitu riset pasar modal, ya. Nah, jadi selain dari mengamati pasar modal, juga aspek keperilakuan hal yang penting, gitu ya, dalam perkembangan dari riset kuantitatif di sini, gitu ya. Jadi pendekatan positive accounting theory itu tidak lepas, ya, dari riset pasar modal, gitu ya. Nah, jadi memang riset pasar modal itu memberikan masukan yang begitu banyak dalam berkembangnya positive accounting theory, gitu ya. Kenapa demikian? Ya karena bisa menjawab, ya. Ya bagaimana? Ya pasar sekuritas itu akan bereaksi atas, ya, informasi akuntansi. Nah, itu artinya pasar modal itu bisa bereaksi ya karena ada risetnya, gitu kan. Dan risetnya itu pakai pendekatan kuantitatif, gitu ya. Maka dengan kata lain, ya positive accounting theory memberikan kontribusi, ya, terhadap yang namanya riset pasar modal, itu ya. Selain itu juga, ya, behavioral accounting research di sini didefinisikan menurut perspektif teori keagenan, ya. Nah, kenapa bisa dibaca dari sudut pandang perspektif teori keagenan? Ya karena akan menjawab, ya kan, akan menjawab terkait dengan bagaimana insentif ekonomi, ya, itu merupakan uh, apa ya, pemilik salah satunya ditentukan, ya, determine the choice of accounting method, gitu ya. Artinya insentif ekonomi itu ditentukan dari metode akuntansi yang dipilih, itu ya. Nah, jadi metode akuntansi yang dipilih adalah sudut pandang perspektif keagenan. Kemudian juga dari hal ini adalah dari hal ini adalah sudut pandang, ya, dari sudut pandang riset perilaku. Ya karena kenapa riset perilaku ini apa ya, bagian dari PAT? Ya karena dalam hal ini berhubungan dengan orang, gitu ya. Nah, kalau dia udah berhubungan dengan orang, maka orang itu pasti ada berperilaku, begitu ya. Dan aktualnya orang itu akan menggunakan apa? Informasi akuntansi. Nah, itu. Dan riset pasar modal di sini terlihat, ya, di level makro, ya. Artinya kita hanya bisa mengamati dari sisi agregat dari pasar surat berharga, gitu ya. Artinya sejauh mana demand and supply-nya. Jadi pasar modal itu hanya mengamati hal itu secara agregat, ya, tapi bukan mengamatinya secara perilaku. Maka teori keagenan, ya, riset keagenan dan riset keperilakuan, keduanya ini berfokus pada mikro, gitu ya. Jadi pada level mikro atau juga level individual. Siapa individualnya? Manajer, ya, atau juga individualnya yang ada di perusahaan, ya. Jadi dengan kata lain, behavioral research itu cenderung mikronya, ya, sedangkan makronya capital marketnya. Nah, ini. Dan pasar modal dan juga riset keagenan ini keduanya merupakan berbasis pada ekonomi, ya. Nah, jadi berdasarkan pada sudut pandang ekonomi dan juga sudut pandang asumsi setiap orang yang secara rasional ingin kesejahteraannya dimaksimalkan, gitu. Dan riset perilaku ini dasarnya adalah bidang ilmu lain yang ternyata notabene bukan bidang ilmu akuntansi. Bidang apa itu? Bidang psikologi, ya, bidang sosiologi, gitu ya. Bidang teori keagenan, ya, teori keorganisasian, bidang apalagi? Bidang yang tidak menggunakan asumsi. Ya, kalau dia bidang yang nggak menggunakan asumsi kan berarti perilaku, ya.
Kalau bidang yang menggunakan asumsi apa? Ekonomi, akuntansi. Itu akuntansi dan ekonomi pakai asumsi. Sedangkan sosiologi, sedangkan psikologi, ya kan, sedangkan organisasi itu bukan asumsi, tetapi perilaku, ya, attitude, ya, atau juga uh, behavioral, nah, itu ya. Maka berkembanglah riset perilaku. Kalau enggak, hanya riset pasar modal yang berkembang. Kira-kira demikian ya. Dan ini kita definisikan, ya, bahwasanya kalau riset-riset perilaku, ya, atau juga studi keperilakuan bagi akuntan, itu menyatakan bahwasanya ada perilaku pada non-akuntan, ya, di mana mereka akan punya pengaruh terhadap yang namanya fungsi akuntansi dan fungsi pelaporan. Artinya apa? Ya, artinya bukan hanya akuntan aja yang berperan, ada orang yang bukan akuntan berperan terhadap yang namanya pelaporan, ya, terutama laporan keuangan. Dan tipe mayor, ya, dari behavioral accounting research, BAR di sini adalah ini human judgment theory. Nah, human judgment theory ini adalah teori berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, ya, pertimbangan manusia, ya. Jadi pertimbang atau berdasarkan kebijakan, gitu ya. Jadi namanya behavioral research itu adalah human judgment theory, salah satu bentuknya, ya. Jadi kalau ada soal, sebutkanlah yang namanya behavioral accounting theory. Ya, behavioral accounting theory diantaranya adalah human judgment theory dan human information processing. Oke, ya, dua ini. Dan juga melihat bahwasanya teori judgment ini dan juga teori pengambilan keputusan bagi akuntan dan juga auditor punya pengaruh. Ya, punya pengaruh kepada para user. Artinya apa? Artinya user diinginkan punya pertimbangan dalam apa? Dalam pengambilan keputusan. Jadi di sini bagaimana, ya, tujuannya adalah bisa menjelaskan, ya, dan juga bisa memprediksi gimana sih perilaku dan juga bagaimana meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan keperilakuan, ya. Jadi behavioral accounting theory ini penting nggak, gitu kan? Atau nggak penting? Nah, jadi kalau bicara behavioral accounting theory dianggap penting. Kenapa bisa penting? Ya karena ada orang, gitu kan, mencakup orang-orang dan juga mencakup proses informasi akuntansi. Nah, bagaimana, ya? Bagaimana menyediakan dari sisi nilai, gitu ya, yang berbeda tipe dalam mengambil keputusan, prosesnya, dan juga secara item-item khusus, ya, yang merupakan bagian dari informasi akuntansi dan metode komunikasinya, ya. Nah, jadi di sini berkaitan dengan penyediaan, ya, manfaat dari informasi, ya, untuk kepentingan si regulator. Dan tendensinya itu adalah efisiensi. Efisiensi dalam hal apa? Efisiensi dalam praktik. Praktik siapa? Praktik akuntan itu sendiri dan juga profesional yang berkaitan dengan masalah keperilakuan, ya. Kemudian bagaimana mengembangkannya? Apakah hanya stagnan di situ saja yang namanya behavioral accounting theory, gitu ya? Nah, kalau dia berkaitan dengan HTJ ini, gitu ya, itu terus berkembang ternyata. Artinya human judgment theory (HJT), gitu ya, itu diawali tahun 54. Lantas berkembang lagi behavioral accounting theory tahun 67. Kemudian 30 tahun lalu sudah menjelaskan behavioral accounting theory itu di dalam praktik akuntansi, terutama di praktik auditing, ya. Kemudian juga banyaknya menggunakan pertimbangan judgment. Kemudian juga menggunakan dalam pemodelan, yaitu disebut dengan pemodelan Brunswick-Lens model. Nah, ini. Dan dari sudut pandang pendekatan ini kita dapat memahami, ya, dalam memproses informasi. Nah, di sini ada beberapa pendekatan riset yang utama, yaitu pertama adalah menggunakan pendekatan model Brunswick-Lens model, yaitu pendekatan dominasi, ya, dominasi. Yang kedua adalah pendekatan penelusuran proses yang dibangun dari dasar perwakilan dalam rantai keputusan. Kemudian juga menggunakan beberapa pertimbangan, ya, probabilistic judgment, ya, menggunakan pertimbangan di mana pertimbangan ini didasarkan pada teori bias. Nah, sekarang kita bahas teorinya satu persatu lah, gitu ya, yang namanya Brunswick-Lens model ini. Nah, kalau dia Brunswick-Lens model ini itu digunakan, gitu ya,
untuk kerangka analisa, ya, untuk kerangka analisa saja, dan juga sebagai dasar untuk studi-studi yang mencakup pertimbangan, yaitu studi apa? Ya, studi kalau misalnya memprediksi. Nah, maka kalau dia memprediksi, maka ada model prediksi, gitu ya, yang disebut dengan model Altman, gitu kan. Kalau dia bicara model Altman, identik dengan istilah kebangkrutan, gitu ya. Nah, kalau bicara misalnya kesulitan keuangan, beda nggak sama dengan kebangkrutan? Nah, beda kan gitu ya. Kalau dia atau disebut dengan financial distress dengan bankruptcy, ya beda sudut pandang. Begitu juga Brunswick-Lens model ini menggunakan pertimbangan evaluasi ya sebagai alat pengendalian internal ya. Nah, juga Brunswick model ini menyediakan ya sisi nilai lain. Ya, sisi nilai lainnya adalah menggunakan beberapa bukti dalam beberapa tugas pokok ya, dan juga mempertimbangkan ya pengambilan keputusan secara implisit ya dengan menggunakan informasi khusus ya, dan juga keakuratan relatif dalam pengambilan keputusan yang berbeda levelnya ya dalam memprediksi dan mengevaluasi beberapa tugas pokok, dan siklusnya di bawah dari sistem expert gitu ya, atau juga model perilaku manusia dominannya gitu ya. Nah, Brunswick-Lens model ini juga menggunakan konteks penilaian ya, artinya konteks penilaian ya, valuable insight, artinya sisi dari penilaian di mana modelnya adalah mengagungkan yang namanya stabilitas ya. Jadi kalau sudah stabilitas berarti terjadi konsistensi, yaitu dianggap bahwasannya pertimbangan manusia itu dari waktu ke waktu konsisten, ya tidak ada yang berubah, dan juga ke kebebasan ya, degree kebebasan dari sisi pengambilan keputusan yang dalam hal ini mengacu pada data, gitu ya, dan juga derajat kesepakatan ya atau juga derajat konsensus gitu ya, yang menampilkan beberapa jenis-jenis dari kelompok grup pengambil keputusan. Nah, ini dapat dalam yang namanya Brunswick model. Dan model ini biasanya menggunakan kekuatan prediksi gitu ya. Jadi mengabaikan beberapa kesalahan random dari sisi kemanusiaan yang dipandang dari sisi kelelahan, sakit, atau juga adanya pembatasan ya. Jadi hal yang dianggap penting ya, keterbatasan yang penting itu adalah tidak adanya deskripsi yang bagus ya. Ya bagaimana aktualnya seseorang itu dalam mengambil keputusan. Jadi sini prosesnya dengan cara menelusuri metode yang dikembangkan ya. Nah, kalau dia proses tracking method, nah ini agak beda dengan yang namanya Brunswick-Lens model ya. Nah, di mana proses tracing method di sini menjelaskan bagaimana keputusan itu diambil. Jadi proses pengambilan keputusannya bersifat menggunakan protokol verbal ya. Jadi protokol verbal itu ujungnya adalah pengambilan keputusan ya, yang merepresentasikan prosesnya. Jadi klasifikasinya dinyatakan dengan persamaan regresi ya, dan juga rinciannya ya dalam bentuk persamaan yang lebih detail atau disebut dengan regression trees ya. Ya, kemudian juga menggunakan pertimbangan yang namanya probabilistic judgment. Ya, di mana probabilistic judgment bisa dibaca dulu ya sebagai berikut. Coba dibaca. Nah, untuk probabilistic judgment ini juga merupakan bagian dari yang namanya behavioral tadi ya, riset-riset keperilakuan ya. Jadi yang namanya manusia udah pasti menggunakan azas pertimbangan ya, di mana
dipandang ada nggak manfaatnya ya, yang ditandai dari suatu kepercayaan ya, dari prediksi atau juga evaluasi, dibutuhkan revisi ya atas data-data yang sudah tersedia ya. Jadi di sini ditentukan dari posterior odds ya, atau disebut dengan tingkat derajat keyakinan ya atas sebuah kemungkinan terjadi ya, itu disebut dengan posterior odds ya, di mana keyakinan rasio keyakinannya dikalikan dengan periodenya ya. Jadi nantinya dapat dijadikan acuan ya, atau rule of thumb untuk mensimplifikasi dari tugas dan fungsi pertimbangan ya. Kemudian juga keakuratan dari prediksi manusia dalam kesalahan proses bisnis gitu ya. Jadi banyak model, diantaranya model human behavior atau juga information overload literature atau juga judgment confident literature ya. Nah, di mana di sini proses studi-studi proses tracing meliputi bukti dari risetnya Brunswick-Lens model dan juga proses tracing style ya. Ini sedikit berbeda ya. Perbedaannya adalah di level teknologi ya, di mana tujuannya sama, kemudian tujuannya sama dari model keputusan, model proses keputusan yang memungkinkan itu adalah lengkap. Nah, bagaimana dengan format dan representasi laporan keuangan? Nah, LIBI tahun 76 punya 3 opsi ya untuk meningkatkan pengambilan keputusan. LIBI menyatakan yang pertama adalah harus ubah model penyajian gitu ya. Jadi kalau ingin meningkatkan pengambilan keputusan, maka penyajian informasinya dirubah. Yang kedua itu adalah berikan edukasi kepada para pengambil keputusan. Yang ketiga, gantikan keputusan yang dibuat ya dengan model yang dianggap ideal ya, ideal dalam menggunakan model yang sudah dipertimbangkan. Nah, jadi kalau bicara merubah format, maka nantinya kita lihat seperti gambar ini. Kira-kira format mana yang paling bagus, yang dianggap menyenangkan. Nah, misalnya saya menggunakan gambar nomor 5 atau nomor 6 dibanding dengan nomor 1 gitu kan. Jadi model tahun 73 dianggap bagus ya, dan juga tahun 74 yang sebelumnya tidak. Ya, kemudian juga riset-riset perilaku juga di sini mengacu kepada beberapa model format yang direpresentasikan secara ideal. Dengan cara apa? Terutama dengan menampilkan grafik atau tabel. Nah, baik itu grafik atau juga tabel sama-sama bisa apa ya, mengubah perilaku orang. Ya, jadi orang lebih senang yang mana? Menggunakan tabel atau menggunakan gambar, gitu kan? Kemudian selain gambar atau tabel bisa berwarna atau tidak. Kalau yang hitam ada reaksi, gitu kan? Kalau yang putih ada reaksi. Maka supaya bagus yang mana? Supaya menarik, diwarnain, gitu ya. Diwarnain. Kemudian juga mixed result. Kemudian juga no well developed the test theory ya. Jadi tidak ada teori yang dapat dikembangkan dengan landasan pengujian ya. Nah, kalau menggunakan yang namanya behavioral research di sini, maka kita juga harus melakukan studi-studi, yaitu studi kemungkinan ya, yaitu adanya perwakilan atau disebut dengan representativeness. Nah, ketika pertimbangan memerlukan yang namanya kemungkinan terjadi ya, atau disebut dengan probabilistik dari setiap item dari sebuah populasi dari item, maka orang-orang harus menggunakan pertimbangan ya untuk menentukan ya lebih lanjut terkait dengan item-item yang dianggap mewakili dari sebuah populasi. Selain dari keterwakilan, maka probabilistik pertimbangan juga ditentukan dari sisi ketersediaan. Nah, jadi kalau sudah tersedia, maka dapat dinilai bahwasanya kemungkinan dari sebuah peristiwa didasari pada yang ada di benak yang akan terjadi ya. Jadi kalau sudah ada di benak yang akan terjadi, itulah yang terjadi ya. Artinya faktor availability dipertimbangkan. Kemudian faktor anchoring and adjustment ya. Artinya faktor yang dianggap menguatkan atau disebut dengan jangkar ya, anchoring and penyesuaian ya. Jadi ditandai dari respon yang dapat diterima ya, dari
sebuah jangkar ya, atau juga informasi lain yang digunakan untuk menyesuaikan respon yang akan ada, ya. Nah, sekarang bagaimana kita memandang antara akuntansi dan perilaku itu, gitu ya? Apakah saling mendukung, kohesi, atau juga saling tolak belakang, gitu ya? Nah, jadi teknik adaptasi yang dalam hal interpretasi dari pelaporan informasi itu dipandang bisa dari sudut pandang perspektif tertentu, gitu ya. Ya, kalau dia perspektif akuntan itu beda kan dengan perspektif engineering. Nah, kalau dia perspektif akuntan itu memandang, ya ada fungsi langsung dari perilaku manusia dan aktivitasnya ya. Jadi ada dua jalan ya, pengaruh dari dua jalan ya. Nah, ya artinya behavioral accounting research di sini itu sangat penting ya, terutama untuk mendukung yang namanya positive accounting theory. Tapi begitu pun juga tetap ada keterbatasannya ya, limitation-nya ya, positive accounting theory. Pertama adalah frekuensi kontradiksinya antara temuan dengan studi yang sama itu saling tumpang tindih terkadang gitu ya. Ya, kemudian juga proses penyajian informasi itu disajikan cukup kompleks ya dibanding dengan pengembangan riset-riset atau teori-teori atau juga metode yang ada sekarang ini ya. Selain itu juga setting risetnya gitu ya. Jadi setting risetnya terjadi ya sudut pandang saling mereplikasi ya, kecukupan dari sisi replikasi. Ya artinya memungkinkan direplikasi orang dari sudut pandang tertentu ya. Dan juga harus kebijakannya itu harus mengacu pada pengambilan keputusan ya. Ya, kemudian juga keterbatasan utama ya, yaitu lack of a single underlying ya. Jadi adanya keterbatasan ketimpangan pada penilaian tunggal ya, teori penilaian tunggal di mana adanya sudut pandang yang sama ya dari sebuah pertanyaan dan juga temuannya. Jadi dengan kata lain bisa dipinjam ya dari suatu disiplin yang ganda dalam konteks, tapinya konteksnya konteks bersama ya. Artinya di sini disiplinnya beda tapi konteksnya sama. Ya. Dan juga teori tunggal di sini ya tidak sama ya dalam bidang tertentu di masa yang akan datang ya, pasti beda ya. Nah sekarang behavioral research accounting ini menurut perspektif auditor gitu kan, apakah penting atau nggak penting? Nah kalau dia penting maka isu mana yang dianggap penting? Nah bagi auditor, bagi akuntan, maka proses audit ini sering digunakan ya dalam bentuk kotak hitam. Ya artinya apa? Kotak hitam itu ya kita belum tahu isinya apa. Ya maka kotak hitam itu harus ada karakteristik yang terbaik bagi auditor ya. Dan menggunakan beberapa faktor-faktor yang berdampak ya menggunakan pertimbangan auditor ya. Dan juga peluang bagi periset untuk menyeimbangkan antara realita yang ada ya dengan kesederhanaan dari sebuah riset yang ada gitu ya. Jadi sebuah riset itu harus menyesuaikan dengan keadaan. Nah, ini yang penting bagi auditor ya. Ya sehingga bisa kita simpulkan di sini ya bahwasanya kita itu akan memiliki ya pemahaman yang terbaik terkait dengan ya bagaimana ya orang menggunakan informasi akuntansi tersebut dan mereka memerlukan ya studi-studi perilakuan yang aktual ya dalam proses keputusan ya. Dan behavioral accounting research ya dapat digunakan itu ya untuk menjelaskan ya dan juga memprediksi keperilakuan dalam hal pengambilan keputusan. Nah, jadi pengambilan keputusan tidak semata-mata berdasarkan pada data, tetapi juga berdasarkan pada behavior ya. Dan riset-riset di area ini juga menguatkan ya bahwasanya pendekatan Brunswick-Lens model atau juga pendekatan proses tracing method dan juga pendekatan probabilistic judgment model, nah di sini punya peranan
ya dalam mengembangkan pentingnya behavioral research accounting ya. Dan ada hal-hal yang dianggap behavioral research accounting juga nggak relevan. Itu tadi ya, faktor representativeness gitu ya, atau juga availability gitu ya. Nah, itu semuanya faktor-faktor keterbatasan dari behavioral accounting research. Artinya behavioral accounting research ini nggak penting-penting juga. Ya, masih ada terbatas ya, belum sempurna sekali ini ya. Dan inilah ya beberapa istilah-istilah yang ada di topik kita ini, yaitu riset keperilakuan ya, kemudian juga riset pertimbangan manusia ya, atau juga berdasarkan pada model Brunswick ya, atau juga menggunakan metode proses yang dapat ditelusuri ya. Nah, inilah ya. Dan juga representativeness, availability, dan ensuring adjustment. Ini tadi apa ya? Bahwasanya riset keperilakuan itu juga punya keterbatasan ya. Keterbatasannya adalah apakah sampelnya bisa mewakili ya? Apakah bisa tersedia kapan saja ya? Dan apakah bisa mengkokohkan atau disebut dengan ensuring ya, dan juga bisa menyesuaikan ya, dengan yang ada. Nah, itulah ya dalam topik yang namanya behavioral research accounting ini ya. Ya, mungkin adik-adik mahasiswa ada yang mau kita berdiskusi lah ya. Silakan terhadap topik kita ini. Silakan. Baiklah, kalau nggak ada ya, saya kira itu saja lah ya pertemuan kita ya. Mungkin ini udah 6 atau 7 kali. Masih ada satu pertemuan lagi, Pak. Oh ya, masih ada satu lagi ya. Iya, Pak. Ya. Baiklah, kalau demikian kita lanjutkan ya, minggu depan ada satu kali lagi pertemuan ya. Mohon maaf ya, hari ini saya agak sore karena tadi tiba-tiba itu tadi mendaftarkan anak untuk masuk SMA. Jadi ada Baik. waktunya cuma siang ini, gitu. Lah, makanya agak terlambat. Ya, baiklah, saya kira itu saja ya pertemuan kita, dan nanti videonya ini saya share ya pada adik-adik mahasiswa dan bapak ibu mahasiswa ya. Saya kira itu saja, dan saya harapkan sehat-sehat semuanya, sukses selalu ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Terima kasih. ya terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan ya.